Raden Musyarif atau Pangeran Mas atau dikenal dengan Puju Aram-Aram. Tempat dari makam Sayyid Musyarif atau Pangeran Mas dari sisi geografis memang cukup nyaman karena terletak di bibir pantai dan suasananya masih alami. Diketahui bahwa beliau ini adalah seorang pendakwah yang kemudian beliau wafat di daerah Bulukagung, sehingga mendapat julukan lakop Puju Ram-Aram atau dikenal dengan Sayyid Musyarif atau Pangeran Mas. Nah, di depan ini kita akan kita ketahui ini nih posisinya. Nah, itu tuh makamnya. Oh iya. Makam Sayyid Musyarif atau Pangeran Mas. Dan ini adalah musola yang sempat dibina oleh Syekhana Khalil, oleh Dulu Bapak ya. dulu. Tapi beda orang dengan Pangeran Musyarif yang keturunan yang Pangeran Penatogomo ya. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Cuman ada kesamaan nama atau gelar yang disematkan Pangeran Mas atau Raden Musyarif. Raden Musyarif. Ini adalah Desa Bulukagung. Desa Bulukagung itu adalah berasal dari kata dasar Lok Agung. Apa Lok Agung itu? Kelok Agung. Oh, kelok ya, indah ya berarti ya. Ya. Lok Agung, di mana di Bulukagung ini banyak sekali dimakamkan para sayyid di masa lampau yang melakukan syiar agama Islam, rata-rata dimakamkan di daerah dekat-dekat pantai. Sehingga dikenallah desa ini dengan Desa Bulukagung Agung. Jadi bertempatnya orang-orang agung. Tempatnya orang-orang yang mulia ya. Orang mulia. Tapi memang secara geografis Bangkalan ini memang banyak di makam-makam para sadeh, para penyebar agama Islam di pinggir pantai. Iya benar. Karena kenapa ya bisa di pinggir pantai itu? Kalau kita ketahui dalam runutan sejarah, transportasi utama di masa lampau adalah mengandalkan perahu atau kapal. Oh sehingga iya. dakwah-dakwah Islam pertama itu banyak dilakukan, banyak terjadi diawali dari daerah-daerah pantai. Kemudian berkembang ke masyarakat perkotaan dan atau pedalaman. Karena para pendakwah ini datangnya dari luar Madura, tentu saja transportasi utama yang diandalkan adalah perahu kapal layar di zaman. Sehingga banyak diantara para waliullah, para penyebar Islam itu yang pada akhirnya wafat dan dikebumikan di daerah-daerah pantai daerah Madura. Memang dalam catatan manuskrip beliau ini sangat dikenal sekali sebagai tokoh Islam yang getol mengajarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar. Dalam catatan manuskrip itu ada pertautan kekeluargaan, ada pertautan silsilah, dan ada pertautan relasi dengan para wali-wali yang lain seperti Kiai Kool, seperti Pujuk Samenan. Pujuk Samenan atau Kiai Mujahid atau Pujuk Samenan. Jadi di masa lampau di daerah Kelampis utamanya dikenal ada Pujuk Samenan, ada Pujuk Kelipoh. Di depan kita ini tepatnya di belakang SD Trogen 1. Ini ya. Betul. Belakang ini. Betul. Ini adalah jalan masuknya, jalan masuk Kiai Belipo sampai sekarang terawat dengan baik. Peninggalannya berupa musola atau langger konah yang terbuat dari kayu dan beratapkan India. Luar biasa. Ini kita sudah masuki daerah Raas atau desa Raas. Setelah Raas kita masuki Muara. Setelah Muara kita masuki kota atau peradaban Islam pertama Madura Barat, yakni Arosbaya. Dikebumikan, dimakamkan banyak para aulia di Arosbaya, terutama penyebar Islam pertama di Madura Barat, yakni Kanjeng Pangeran
Musyarif atau dikenal dengan Syarif Abdurrahman. Syarif Abdurrahman yang sangat masyhur dengan sebutan Pangeran Musyarif. Salah kaprah sebenarnya ya dipanggil Pangeran Musyarif. Iya, Salah kaprah. seharusnya Pangeran Syarif Abdurrahman, Pangeran Syarif Abdurrahman. Tapi karena disampaikan iki lo pangeranmu Syarif Abdurrahman, sehingga mungkin yang ditangkap oleh rakyat jelata, oleh rakyat saat itu adalah menjadi Musyarif, Pangeran Musyarif. Seperti kira-kira seperti itu berubahnya, sama dengan penyebutan kota-kota yang berada di Madura. Nah, ini daerah kita sudah masuki Arosbaya. Kita sudah masuki Kecamatan Arosbaya. Sebentar lagi setelah pasar Arosbaya kita melewati makam atau pesyarian Pangeran Syarif Abdurrahman, Pangeranmu Syarif Abdurrahman, dan berubah menjadi Pangeran Musyarif. Tentu saja pelafalan demikian tidak bisa disalahkan karena masyarakat Madura di masa lampau, terutama di daerah Bangkalan ini banyak yang menyingkat nama-nama, bahkan kota-kota, termasuk contoh Pamekasan berubah menjadi Mekasen kata orang. Iya. Ya, itu mungkin yang bisa berubah dari Pangeran Syarif Abdurrahman menjadi Pangeran Musyarif. Sangat dikeramatkan karena beliau adalah tokoh Islam, penyebar Islam pertama dalam perjuangannya luar biasa, karena saat itu adalah saat zaman Hindu Budaya, masyarakatnya masih masyarakat Buddha, dan beliau adalah orang pertama yang melakukan penyebaran Islam di Arosbaya. Meskipun sebenarnya dalam runtutan sejarah syiar Islam masuk ke Madura ini bukan di zaman Pangeran Musyarif, tetapi ada yang lebih awal. Ini di zamannya Khalifah Husain yang insya Allah kita nanti akan ke sana ya. Nah, ini ada apa rangkaiannya antara Khalifah Husain dengan Syarif Abdurrahman, ini hal yang menarik. Kita sudah masuki atau tiba di tempat makam Pangeran Musyarif. Pangeran Musyarif atau Syarif Abdurrahman, dan di tempat ini pula dimakamkan Pangeran Tengah. Nah, ini orang banyak yang salah paham tentang Pangeran Tengah. Karena Pangeran Tengah ini adalah Pangeran Tengah turunan Pangeran Syarif Abdurrahman atau Pangeran Musyarif. Oh gitu. Ya, ini Pangeran Tengah turunan Pangeran Musyarif. Yang namanya Raden Sajidin itu. Betul. Pangeran Sajidin. Sedangkan Pangeran Tengah dalam silsilah kerajaan Arosbaya itu dimakamkan di Makam Agung Arosbaya. Jadi ada dua Pangeran Tengah. Pangeran Tengah. Satu Pangeran Tengah turunan atau silsilahnya berpancar pada raja-raja Bangkalan. Ada Pangeran Tengah turunan Pangeran Syarif Abdurrahman atau Pangeran Musyarif. Kira-kira demikian sekilas di Arosbaya, meskipun masih sangat banyak tokoh-tokoh Islam di Arosbaya. Sangat banyak. Ada juga Sayyid Saifur Rijal atau Saifur Rijal. Nah, itu ada di daerah Tengket. Sangat banyak makam-makam Islam di Arosbaya. Ada juga Pangeran Maghribi atau Syekh Maghribi dimakamkan di daerah Segit Mateh, tepatnya berdekatan dengan pasar Arosbaya, dekat dengan pasar Arosbaya. Jadi sangat banyak sekali tokoh-tokoh penyebar Islam, para wali di masa lampau yang sangat berjasa dalam proses islamisasi dan peletakan dasar-dasar berkehidupan berbangsa yang baik di Madura, khususnya di Arosbaya, yakni di Kerajaan Madura Baru. Dan alhamdulillah kalau saya sendiri masih merupakan salah satu keturunan daripada Pangeran Musyarif. Meskipun masih belum sepenuhnya bisa mengikuti haliahnya beliau. Karena saya toron bini, bahasanya itu toron bini. Jadi kalau mau catatan keluarga, Syarif Abdurrahman ini memang perlu dikaji lagi sebenarnya.
Karena menurut catatan keluarga, Syarif Abdurrahman ini punya anak laki-laki bernama Raden Baniron dari istri yang lain, bukan dari Fakmi. Sunan Baniron. Ya, Sunan Baniron itu menurut catatan keluarga saya itu adalah keturunan daripada Syarif Abdurrahman, anak Raden Baniron. Bisa jadi Baniron ini adalah bisa jadi Sunan Muniron itu sahabat sekaligus mertua Sunan Muniron. Bisa jadi. Sangat bisa jadi ya. Karena yang di catatan kami itu Pangeran Musyarrif punya anak Raden Baniron. Raden Baniron ini punya anak perempuan, Nyi Muniron Anom gitu. Raden Baniron punya anak perempuan, Nyi Muniron Anom. Nyi Muniron Anom ini punya anak laki-laki namanya Raden Abdullah. Nah, ini menarik kalau sudah penyebut Abdullah ini. Iya. Karena Raden Abdullah itu punya anak laki-laki itu hijrah ke desa Sampian di Kecamatan Kona. Menikah dengan putri di sana, seorang putri bukan potenan ya, tapi bisa dikatakan kami di situ, sesepuhnya di situ. Lalu punya anak perempuan ini. Nah, jadi Abdullah ini punya anak namanya Muhammad Ridha. Abdullah punya anak laki-laki. Dia hijrah ke Zambia, menikah dengan putri perempuan di sini. Namanya hanya Numerta saja, itu Lebeng. Abdullah punya anak laki-laki itu Lebeng. Lebeng punya anak perempuan dikawin oleh Kiai Basuki Budiotokono. Kiai Basuki Budiotokono inilah yang menurut saya dari istrinya Kiai Basuki Budiotokono yang dari Arusbaya ini tinggal lahir. Inilah menariknya, uniknya, kekhususannya keluarga besar di Madura menganggap dan mengakui bahwa turunan perempuan itu adalah sama-sama sebagai turunan, sebagai diri, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya adalah anak turunan. Tidak dianggap putus. Nah, ini menariknya. Menarik. Kalau Madura menganggap yang namanya anaknya tetap anak, tidak ada istilah putus. Sehingga meskipun panjenengan sendiri diketahui dari jalur perempuan, masyarakat Madura memiliki pandangan tetap anak turun, tetap keluarga besar. Inilah uniknya dan menarik, makanya kenapa Narkoba Ansar Auliatis itu mencatat dan mengakui turunan laki-laki dan maupun perempuan. Sehingga ada nilai-nilai luhur bahwa pencatatan model demikian berangkat dari sebuah nilai luhur yang menyatakan bahwa hubungan kekerabatan, silsilah dan keturunan itu adalah takdir yang tidak bisa dihindarkan. Itu berangkat dari situlah, maka kemudian orang Madura ini sangat kuat ikatan kerabatan karena sama-sama laki, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, wajar kemudian kalau muncul ungkapan salam situndere. Kalau kita mengadopsi menyebutkan salam setretanan, salam situndere, salam satu rahim, salam silaturahim, salam berbakti dan mengabdi untuk semuanya. Kira-kira seperti itu yang memunculkan nilai-nilai dan tatanan kehidupan dalam keluarga besar di masyarakat. Teman-teman, itu yang pertama terkait tentang pengakuan terhadap jalur laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan. Yang kedua adalah banyak dalam sebuah ilmu silsilah itu ada yang dicatat atau yang tidak tercatat. Sebagaimana masyhur diketahui bahwa Syarif Abdurrahman atau Pangeran Syarif Abdurrahman Palopo ini memiliki satu orang anak bernama Raden Kafi atau yang wafat di Filipina. Iya. Yang tercatat, sekali lagi yang tercatat hanya satu,
Raden Kavi yang ada di Filipina. Filipina. Tetapi pada umumnya di Madura, karena model-model seorang pendakwah, seorang mubalik itu tidak hanya berdiam di satu tempat, sangat dimungkinkan ada nama-nama anak yang lain yang tidak dicatat oleh pihak keraton atau dalam sebuah keluarga besar itu. Tentu saja hal ini tidak bisa diingkari begitu saja, tidak bisa dinafikan begitu saja, karena kita di samping kita tidak menutup zaman dan kejadian-kejadian itu jamak dan sering kali terjadi. Jangankan di zaman kerajaan, di zaman dahulu, zaman sekarang itu kita masih banyak menyaksikan kejadian-kejadian seseorang itu memiliki keluarga lebih dari satu, yang mungkin anak turunannya itu hanya mencatat dari satu jalur saja, sedangkan jalur lain itu tidak tercatat. Nah, apakah karena tidak tercatat itulah kemudian diingkari bukan sebagai turunannya? Kan tidak bisa mengklaim sebuah kebenaran itu sebagai kebenaran sepihak, kebenarannya sendiri tidak bisa. Artinya selagi yang jalur ini jadi istilah dari Karwamali lah gampang. Karwamali dari keturunan dari Karwamali ini punya bukti yang kuat, maka dari pihak Pakmi nggak boleh menafikan. Tidak bisa menafikan. Dari turunan yang lain tidak boleh menginginkan. Karena bagaimanapun juga sebagaimana kita katakan dari awal bahwa anak atau turunan atau silsilah itu adalah takdir yang tidak bisa dihindarkan. Demikian pula ya wajib harus diakui kalau memang dapat dibuktikan. Ya seperti itu. Teman-teman, insyaallah ini masih agak jauh. Nanti kita sambung lagi ketika kita sudah sampai di Jangan yang sangat menyenangkan. sangat menyenangkan sekali. Insyaallah nanti kita sambung lagi ketika kita sudah sampai di Marta Jasa.